Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu semuanya. Selamat siang. Di sini Mama Jad lagi nungguin Teh Dede ya. Ada di channel ya, ada di video sebelumnya. Nah, ini kedua videonya. Nah, karena Dede Jad tidur, nggak bisa nunggu di warung, nunggu aja di sini di dalam. Dia juga tidur. AC mobilnya nyala. Aku sering banget baca komenan ibu-ibu yang bertanya tentang pengajian. Ibu terima kasih juga ibu-ibu sering banget komenan di kolom komentar video Babah Jad atau Mamah Jad ya, ini tentang YouTube dan tentang yang lainnya. Nah, ada salah satunya yang bertanya seperti ini ya, Mama Jad kenapa sekarang bikin videonya ngacabrul? Maksudnya gini, punya channel Babah Jad tapi Mama Jad yang bikin vlog di situ, dan Mama Jad kadang ada Babah Jad gini ya. Kita itu nge-YouTube itu kan harus juga mengikuti aturan YouTube, sedangkan YouTube itu kan ada aturannya tersendiri, jadi kita harus mengikutinya ibu-ibu. Jadi pihak YouTube nyaranin kalau video keluarga sehari-hari atau keluarga vlog inti nama harus dipisah, dan video makan, mukbang, masak gitu kayak sebelumnya yang Mamah Jad daftarkan ke YouTube itu dulu itu masak dan makan, jadi intinya masak dan mukbang dulu. Tapi kan setelah Mamah Jad pulang dari Taiwan, macam-macam Mamah Jad uploadnya, ada vlog gitu-gitu gitu. Nah, aman mah aman, cuman sekarang ini mah ada sedikit teguran, jadi harus merapikannya gitu. Nah, daripada ambil resiko lebih jauh, karena terus terang saja ya, bisa pendapatan Mama Jad itu memang dari YouTube sebagian, jadi tidak mau rusak. Walaupun video Mama Jad itu tidak berkembang dengan baik, tidak seperti channel YouTube orang lain, ya nggak apa-apa, karena memang Allah sudah ngasih takaran di setiap manusia, jadi kita terima saja segitu adanya ya, nggak apa-apa, mau diapain lagi. Jadi buat ibu-ibu punya Babah Jad, Mamah Jad, jadi sekarang mah gabunglah, jadi punya Mamah Jad adalah punya Babah Jad, punya Babah Jad adalah punya Mamah Jad. Jadi karena kita suami istri itu pun campur, jadi kalau ibu-ibu pengen lihat Mamah Jad mukbang, oh adanya di channel Mamah Jad. Kalau mau melihat pergi-pergian, jalan-jalan atau kegiatan, ada di channelnya Babah Jad. Gitu aja ya ibu-ibu ya. Maaf kalau ini tidak begitu baik, tidak berkenan. Nah, kayak gitu tentang YouTube ya. Pertanyaan kedua, lupa ya, maaf nggak disebutin nama yang komennya itu ya, kayak gitu. Terus Mamah Jad selalu ceria, apa nggak pernah punya masalah gitu, selalu kalau bikin video itu tersenyum, cengangas-cengenges kayak gitu, apakah nggak punya masalah? Tolong ceritain, karena pernah baca status Facebook Mamah Jad itu kayak lagi marah-marah gitu, tapi kalau bikin video Mamah Jad kayak ceria gitu. Tolong dong ceritain. Dari siapa ya yang komen, pokoknya mah ada. Nah, ibu-ibu, yang namanya kita hidup di kampung ya, yang bagaimana kita itu berdekatan dengan tetangga, saudara gitu. Kalau masalah mah pasti ada, walaupun kita ingin menghindarin, tapi suatu masalah pasti ada. Mamah Jad itu banyak banget masalah. Selain kalau sama Babah Jad itu mah bukan masalah publik, yang namanya suami istri pastilah ada kerecokan gini gitu, itu mah udah nggak aneh lagi lah ya kan, nggak ada kepikiran yang lain. Kalau berantem sama Babah Jad malah masalah begitu, tidak aneh. Kalau sama anak-anak juga udah tidak bisa dibilang masalah, kalau anak-anak mah ya begitu. Kalau Jad ada sedikit kelakuan tidak baik, dapat kabar tidak baik dari temannya di pengajian atau di sekolah, pasti kita kasih tahu gitu, cara kita mendidik anak itu ya, itu mah sudah tidak aneh lagi. Bersama keluarga, misal Mamah Jad sekarang alhamdulillah sama orang tua, walaupun Mamah Jad hampir serumah, tidak ada suatu masalah. Sama Bibi Enon tidak ada suatu masalah, sama Mama Anggit tidak ada suatu masalah. Bisa diingat-ingat ya, alhamdulillah Mamah Jad itu dari saudara Babah Jad, Mamah Jad, Uwa, Bibi, utuk-utuk, tidak pernah ada sekarang lagi baik-baik, tidak ada
kesalahpahaman, kita lagi baik. Tapi ada sih dari adiknya Ne itu, ada Mama Jad tapi nggak berantem, cuman ketidaksukaan aja melihat dia itu ke Mama Jad itu kayak dia itu sinis banget. Itu adalah bapaknya Mang Adul, kakeknya si Dempiang. Bapak aslinya Mang Adul itu, ibunya sama bapaknya orangnya itu memang dia sombong banget gitu. So iya nggak pernah baik sama Mama Jad, bahkan bukan sama Mama Jad aja ya, sama yang lain juga begitu. Emang orangnya suka ngegelejit ada, tapi bukan berarti berantem. Kalau itu mah biasa aja, itu aja kalau sama keluarga. Nah kalau sama tetangga, kemarin adik Mama Jad di status itu nulis status kayak gitu gini ya, ibu-ibu, ada nenek-nenek itu emang hobinya itu selalu saja ditepas. Jadi dia itu kehidupannya suka banget main di tepas orang, atau dia itu suka banget ngelanglang buana di tepas orang. Nah dia itu emang suka banget menjelek-jelekan orang. Nah suatu hari kan dia itu selalu ada di tepas Mama Jad. Bahkan kalau bisa dibilang makan, minum, jajanan selalu aja di rumah Mama Jad. Nah ini bukan bukan ngomongin rezeki kita udah dimakan orang lain, bukan. Jadi Mama Jad cerita ada nenek-nenek yang makan apa-apa, bahkan nginep pun di rumahnya di Nek Ae dan di Mama Jad kayak gitu. Kayak rezeki kita itu sama dia itu bukberak aja gitu. Tapi dia itu mulutnya itu loh suka banget ngegosipin orang lain. Jadi tetangga yang sana digosipin sampai mulutnya berbusa menjelek-jelekan orang. Yang namanya manusia perhidupan, ibu-ibu ya pastilah yang namanya ngomongin orang lain, entah itu busuk ataupun hanya bercandaan kayak gitu. Nah giliran Mama Jad entah ngomong apa Mama Jad itu kepada orang, menurut Mama Jad mah mengandung candaan. Nah sama nenek-nenek itu disampaikan ke orang itu, nyampeinnya itu adalah sambil ditambahin. Katanya Mama Jad itu menyebutkan orang itu tukang tipu, tukang ngegelejit, tukang apalagi sih orang, katanya itu kata nenek-nenek itu. Nah itu orang itu otomatis marah ke Mama Jad. Kenapa Mama Jad katanya kamu ngomong gini sama saya, padahal saya nggak gitu. Siapa yang ngomong kayak gitu? Itu nenek-nenek itu. Hei gak usah dianggap itu nenek-nenek. Emang nenek-nenek itu kalau kurang sogokan dari kita, mulutnya itu kayak begitu. Pingin tahu ya, nenek-nenek itu ngomongin satu kampung Pasir Mangga, diomongin, dijelekin sama dia. Mama Jad tidak pernah menyampaikan ke orang itu, karena menurut Mama orang itu tidak walagri. Jadi tidak walagri itu dia pinter banget ngejelekin orang, giliran dirinya sendiri tidak melihat. Padahal dianya saja suaminya udah tua, nggak mau di rumah, kelayaran kalau malam nginep di rumah orang lain ya. Nah ini ada. Nah Mama Jad itu merasa kesel ya, apa-apa kalau Mama Jad punya rezeki sedikit kasih apa-apa, pokoknya kalau punya rezeki dari Mah Haji kasih, gak pernah lupa. Lah giliran kita ngomong sedikit saja kesalahan disampaikan ke orang. Dan sekarang ibu-ibu terus orang yang diomongin sama Mama Jad, kata nenek-nenek itu marah ke Mama Jad. Jadi Mama Jad juga nulis di status Facebook kayak gitu ya. Mama Jad gak mau ontrok-ontrok dong, ikut aja Mama Jad juga nulis di status, ikut kesel ke nenek yang nyampein tidak benar. Nah nenek-nenek itu sampai sekarang dia rumasa itu apa? Tidak pernah lagi datang ke tepas rumah Mama Jad, tidak pernah ada di monghol dirinya. Jadi intinya dia itu tidak punya teman untuk ngerumpi. Biasanya kalau menjelekan orang dia ada di tepas Mama Jad. Sekarang udah enggak, malu dia, susah main, susah cari makanan, susah. Karena biasanya juga apa-apa duduk di tepas Mama Jad, ada makanan apa dibikin di situ. Sekarang dia susah main gitu. Mama Jad juga kesel. Nah jadi intinya ibu-ibu ya, Mama Jad titip pesan juga, kalau kita mau ngegosipin orang, mau ngomongin orang, entah isinya kebaikan, keburukan, ataupun kita hanya menilai, hanya bercanda gitu, jangan di depan orang yang tidak berotak. Karena kalau kita bicara di depan orang berotak, dia cari kesempatan. Kalau orang itu lagi banyak uang, dia akan menjelek-jelekan orang itu atas nama kita. Iya, kalau kita lagi banyak uang, kita lagi punya uang, orang itu akan ke kita. Iya, cari perhatian. Benci Mama Jad sama orang kayak gitu.
Tapi buat Mama Jad keluarga nggak apa-apa, selalu kerja keras, selalu sabar, tidak masalah. Karena dari dulu pun ini juga merembet keadaan. Katanya Mama Jad punya rumah bagus, punya mobil, punya apa, ya Allah ya Robi. Mama Jad punya rumah segitu seuprit, ya Allah. Itu hasil kerja keras, sampai makan Indomie selama bangun rumah tuh di Taiwan. Sampai Mama Jad itu makan nasi itu hampir seminggu sekali karena uang dikirimkan ke Indonesia gara-gara kepingin rumah. Ini Mama Jad ada mobil. Ini mobil sisa Mama Jad dulu kerja di kalau ingin tahu ya mobil ini. Dulu teh Mama Jad kerja ke Saudi masih umur 15 tahun. KTP pun dipalsukan untuk umur 20 tahun ya. Biar bisa kerja di Saudi, dan Mama Jad alhamdulillah masuk sampai dandan diginiin lipen diginiin biar kelihatan udah tua. Nah kayak gitu. Udah itu uangnya kalau nggak salah dibelikan ke tanah sawah. Lupa lah Mama Jad itu berapa patok sama Aki Ibron itu dibelikan. Nah kemarin pulang dari Taiwan karena sawah itu sangat jauh dari rumah, tidak terjangkau, dijual dan dipakai DP mobil ini. Ini juga Mahaji juga ngikut, Neai juga ngikut. Jadi intinya mah mobil ini teh mobil keluarga, dan mobil ini untuk direntalkan. Nah rental, hasil dari rental kasihlah ke Mahaji, kasihlah ke Neai, dimakanlah Mama Jad untuk jajan anak-anak. Ini tuh bukan hasil dari YouTube, bukan hasil enak-enak kata nenek-nenek itu. Kita dipidoin katanya dapat uangnya, enggak, bukan itu. Jadi ini teh hasil masih kecampuran hasil kerja yang dari pertama Mama Jad, dari 15 tahun pokoknya beli tanah. Kalau tanah kita beli misalnya 15 juta, untuk sekarang bisa 2 kali lipat, bisa jadi sampai 50 juta. Jadi jangan salah ya ibu-ibu kalau tanah. Makanya yang kerja jadi TKW kita harus irit-irit, harus pintar-pintar mengatur keuangan. Kalau kita di kampung mah beli tanah itu nggak bakal ada ruginya. Ini ngorocok Mama Jad ya. Jadi mau ngerti mau nggak ngerti, ini mah curhat Mama Jad ya, menanyakan pertanyaan ibu-ibu. Jadi seperti itu, Mama Jad itu tidak seceria ya seperti yang ada di channel YouTube itu, karena teman-teman channel YouTube Mama Jad semuanya itu adalah orang baik yang tidak pernah menyusahkan Mama Jad, tidak pernah merugikan Mama Jad. Jadi tidak ada alasan untuk ngasih muka yang jelek, yang misalnya Mama Jad ada masalah di luar tapi giliran depan video Mama Jad manis, nah itu cari muka, bukan. Karena kalau kita di lingkungan rumah ya begini kita, kalau di lingkungan YouTube karena begini Mama Jad, karena yang di depan YouTube Mama Jad itu, yang nonton video Mama Jad itu nggak ada salahnya. Jadi buat apa juga Mama Jad harus memperlihatkan masalah Mama Jad ke ibu-ibu gitu. Ini curhat. Nah di depan Instagram, main Instagram ya, kadang Mama Jad itu Instagram juga kadang ada yang endorse ke Mama Jad itu alhamdulillah banyak, dari perusahaan pun ada, cuman Mama Jad nggak nerimanya karena memang kekurangan, keterbatasan. Pekerjaan kita boleh sama, tapi pekerjaan boleh sama tapi rezeki tidak sama ya. Jadi kalau kita usaha ini kita itu jangan takut, jangan malu untuk berbicara, jangan malu untuk bertanya. Daripada dia ngikutin cara Mama Jad sekarang, dia nggak mau mengakuinya bahwa terinspirasi dari Mama Jad, itu malu sendiri, bener deh dia malu ya, kayak gitu. Tidak ada masalah sih ibu-ibu ya. Nah itu ya, kalau ibu-ibu yang tanya Mama Jad, kalau di depan kamera YouTube Mama Jad selalu bercengeng-cengengesan, selalu bahagia, emang nggak pernah ada masalah. Nah seperti itu penjelasannya, selalu ada masalah, cuman kan Mama Jad tidak harus memperlihatkan masalah di depan YouTube karena masalahnya bukan depan YouTube, kayak gitu. Oke ya ibu-ibu, karena sekarang Mama Jad sudah jalan menuju pulang, jadi curhatannya ataupun membalas salah satu komenannya sudah dulu di sini. Nanti kalau ada waktu lagi Mama Jad mau diceritain lagi. Kalau ingin bertanya silakan saja, nanti suatu hari nanti akan dijawab ya. Terima kasih yang udah nonton. Maafkan cara menjelaskan Mama Jad itu ngerocok nggak jelas, karena orangnya memang begini. Karena video Mama Jad itu bisa dibilang lah biasa kayak gini lah gitu, nggak kayak punya orang. Cara ngomongnya bagus, susah diperbaikin, oke ya, terbatasan. Oke ibu-ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.